tidak mengancam nasib keluarga kita dan sebagainya. Sehingga bagi kita adalah satu hal yang sangat ringan untuk kita mengatakan kalau Karbala terjadi ya Imam, maka niscaya aku akan berperang bersamamu, berjihad bersamamu dengan jihad yang sebenarnya. Tetapi kalau sekiranya Karbala benar-benar terjadi, misalnya dalam kondisi saat ini, saat kita menyaksikan adanya satu kekuatan kezaliman, kita menyaksikan adanya keserakahan Amerika yang ingin merampas kekayaan negara kita, ingin merampas kekayaan di Pontianak. Adanya satu kekuasaan Amerika yang dia ingin mengambil kekayaan tambang melalui media perusahaan tertentu atau apa. Dalam menghadapi kewajiban kehormatan kita sebagai anak Pontianak atau bangsa Indonesia, dalam menjaga kehormatan tersebut, maka apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan duduk dan kemudian memikirkan bagaimana cara menyuarakan sehingga rakyat tahu yang datang ke tempat ini adalah kezaliman, keserakahan Yazid yang akan menghancurkan dan menghinakan bangsa dan negara? Apakah kita akan mulai duduk untuk berpikir tentang hal tersebut? Apakah kita akan melakukan perjalanan berat menuju ke Karbala bersama dengan Al-Imam Al-Husain? Perjalanan dari Madinah ke Makkah, perjalanan dari Makkah ke Karbala adalah perjalanan panjang yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain dengan segala ujiannya. Apakah kita akan melakukan perjalanan panjang tersebut dengan mulai melakukan lobby di tengah masyarakat, melakukan lobby di tengah orang-orang yang memiliki kepedulian, memiliki kesadaran dari para pemikir, dari para politisi dan sebagainya, untuk menjelaskan kepada mereka tentang bahaya yang sedang mengancam? Apakah hal itu akan dilakukan? Sejauh mana keberpihakan kita terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap umat yang diancam oleh keadaan yang dapat membinasakan mereka? Ini adalah sebuah realitas, kenyataan, di mana Al-Imam Al-Husain alaihissalam syahadatnya dan darahnya mengalir dalam seluruh ruang kehidupan umat manusia. Darah Al-Imam Al-Husain bukan hanya ada di Irak, bukan hanya ada di bumi Karbala. Darah suci Al-Imam Al-Husain ada di dalam negeri ini, ada di tanah kita, di mana setiap tetes dari darah Al-Imam Al-Husain akan menjadi bara yang menghangatkan hati umat manusia untuk tetap memiliki keberanian dan motivasi menyuarakan keadilan dan hak umat manusia di hadapan kezaliman. Ini adalah satu hal yang sangat penting, bahwa Al-Imam Al-Husain alaihissalam mengatakan, wahai manusia, kalaupun engkau tidak lagi takut kepada Allah, satu yang jangan engkau tinggalkan, tetaplah menjadi orang yang merdeka.
menjadi ahrar. Jangan jual kebanggaan Anda sebagai bangsa. Jangan jual kebanggaan Anda sebagai seseorang yang memiliki agama untuk mendapatkan sedikit tetesan dari kekuasaan harta ataupun semangat dunia. Seperti yang berlaku pada Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad dia berpikir di antara menjadi gubernur Rai ataukah kehilangan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpikir di antara dua hal tersebut, ini telah menjadikan dia orang yang hina, orang yang kehilangan kemerdekaan. Ikhwan, Karbala al-Imam Hussein adalah satu majelis duka. Itu adalah satu hal yang benar. Dia adalah majelis di mana harus diramaikan dengan tangisan. Itu juga benar. Tetapi kita harus sadar bahwa kedukaan dan tangisan Asyura adalah tangisan politis. Dia adalah tangisan yang memiliki kekuatan politik, kekuatan kemanusiaan, kekuatan kemasyarakatan, kekuatan dalam melakukan pembelaan terhadap budaya, terhadap ekonomi dan apa-apa. Kita mesti paham bahwa sifat daripada kezaliman dalam kehidupan dunia ini adalah menjadikan orang lain merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Kita saat ini harus meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman ini telah menghinakan kerajaan Yazid, Syaitanul Akbar Amerika. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinakan Ibnu Ziyad melalui kesombongan dan keserakahan Zionis, di mana baik itu secara politis ataupun secara militer, Israel telah dipermalukan dengan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Hizbullah Lubnan dan Hizbullah di Gaza. Dua kali peperangan menampilkan keberanian kaum mukminin dan rasa takut serta khawatir daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempermalukan kesombongan Syaitanul Akbar Amerika yang sampai saat ini dengan segala upaya yang dia jalankan sejak 30 tahun lebih untuk menumbangkan perekonomian Iran, mereka tidak mampu, bahkan ekonomi Amerika sekarang di pinggir jurang kehancuran. Sementara ekonomi pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Iran semakin kuat. Kita harus mengenalkan kepada dunia bahwa kita tidak bisa menghinakan diri kita untuk tunduk kepada kesombongan Amerika dan Zionis Israel. Ini semua adalah qadhiyah Karbala. Ini semua adalah pelajaran Karbalaiyah yang dialami oleh Al-Imam Al-Husain alaihissalam, bukan cerita. Ini adalah waqi'iyah sejarah, di mana setiap zaman memiliki sejarahnya sendiri, memiliki situasinya sendiri, memiliki kondisinya sendiri. Bentuknya sama, kezaliman ada, tapi strategi yang dilakukan mungkin berbeda.
keserakahannya sama, kesombongannya sama, dan orang yang tunduk kepada kesombongan mereka serta menghinakan diri di bawah kesombongan mereka juga ada, dan orang yang bangkit melawan kesombongan tersebut juga ada. Sehingga kullu yaumin Asyura wa kullu ardin Karbala. Setiap hari adalah Asyura, setiap hari adalah Karbala. Al-Imam Al-Husain alaihi salam hidup dan mengajarkan kehidupan. Al-Imam Al-Husain alaihi salam selalu hidup dan mengajak orang untuk menuju kepada kehidupan. Al-Imam Al-Husain alaihi salam adalah hakikat yang tidak akan pernah mati. Sehingga kalimat Al-Imam Al-Husain, kalau engkau tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kalau engkau tidak lagi khawatir terhadap al-ma'ad, fakunu ahraran fi dunyakum, maka hendaknya kalian ini menjadi orang yang merdeka di duniakum untuk kehidupan kalian. Kalian ingin memilih kehidupan dunia, ingin, tapi jangan jual kehormatan kalian kepada selain daripada kalian. Jangan jual harga diri kalian kepada asing. Jangan jual apa yang Allah telah berikan kepada kalian, kesempatan yang besar hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil. Islam dan Muslimin harus memberikan harapan kepada masyarakat. Di mana ketika bertemu dengan Islam, bertemu dengan Muslim, masyarakat melihat bahwa masa depan adalah sesuatu yang masih dapat diperjuangkan. Bukan menjadikan atau menularkan rasa berputus asa. Kita tidak bisa mengatakan kalau kita bertanya saat ini, kira-kira besok siapa yang akan calon yang layak untuk kita pilih. Saat kita mengatakan, sudah susah kita mau cari calon lagi yang kita pilih. Ini adalah satu bentuk keputusasaan. Kita tidak menginginkan bangsa Indonesia dalam keadaan semacam ini. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan calon-calon yang sekiranya ketika orang bertanya bagaimana nasib kita besok, siapa yang selayaknya menjadi pemimpin kita tidak lagi berputus asa dengan keadaan ini. Muslim harus berjuang untuk melakukan hal tersebut dengan keadaannya, dengan situasinya. Apabila kita memiliki kader, kita harus menciptakan kader sejak awal. Kita harus mengenalkan anak kita dengan Islam, mengenalkan anak kita dengan Al-Husain. Kita harus memberikan motivasi yang baik, mengarahkan mereka secara baik, memberikan pendidikan yang baik, mempersiapkan mereka sebaik mungkin, sehingga mereka tahu di mana mereka akan memposisikan diri mereka. Al-Yawm Karbala, Karbala selalu ada. Karbala tidak pernah berhenti. Karbala akan berhenti ketika sahib al-asri wal zaman hadir di tengah-tengah kita. Ketika hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegak, saat itu Karbala telah berhasil menumbangkan kezalimannya. Ini adalah sebuah proses perjalanan daripada Karbala. Sehingga saat kita mengatakan kita duduk untuk mengingat Karbala, musibahnya Karbala bukan berhenti di zaman lalu, tapi Karbala di zaman kita. Saat kita meratapi dan menangisi Al-Imam Al-Husain alaihissalam, kita ingin menghidupkan ruhaniyah kita.
Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut rasa khawatir dan rasa takut dari diri kita. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِي قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Jangan kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Sehingga selesai perjuangan dia, selesai perjalanan dia. La bal ahya'un. Dia hidup. Sehingga Al-Husain masih berjalan sampai saat ini. Perjuangan syuhada Karbala masih tetap berlaku sampai zaman kita ini. Sehingga zuhurnya sahal asri wal zaman. Ikhwan, kita mengatakan wa ya laitana kunna ma'akum sadati fanatuza fawzan hamima. Kita ingin tahu bahwa segala bentuk persiapan yang kita lakukan, bahkan hudurnya kita di majelis ini adalah bagian daripada pembangunan madrasah Karbala Imam Husain alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa setiap kita boleh saja mengatakan beriman. Dan sebelum kita juga sudah banyak orang yang mengatakan beriman. Hasibatnas ayyudraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira cukup hanya dia dengan mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian selesai, tanpa mereka mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaqad fattanna alladziina, aku telah berikan fitnah kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang dia tidak beriman. Hari ini kita hadir dalam majelis khusus. Yang kita harapkan adalah syafaat Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Bukan kelak, tapi malam ini. Malam ini kita meminta syafaat Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas keimanan yang kita sampaikan. Malam ini melalui Sayyidah Zainab kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keberanian dalam menghadapi setiap kesulitan. Malam ini adalah malam Abul Fadl Abbas, di mana Abul Fadl Abbas adalah pribadi yang melakukan iftar yang sangat besar. Di saat keluarga Al-Imam Husain dalam dahaga yang sangat mencekik, anak-anak mulai serak menangis. Keluar dari mulut mereka kalimat al-atash, al-atash, haus, haus, yang menjadikan perasaan Abul Fadl Abbas teriris, sakit. Mendengar suara anak-anak kecil yang kehausan, wanita yang kehausan, menjadikan Abul Fadl Abbas mendatangi Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Al-Husain adalah kakak Abul Fadl Abbas. Tapi belum pernah Abul Fadl Abbas menyebut Imam Husain dengan panggilan akhi.
Tidak pernah Abdul Fadl Abbas memanggil Imam Hussein dengan sebutan wahai abangku, wahai kakakku. Tidak. Tidak ditemukan dalam sejarah Abdul Fadl Abbas memanggil Imam Hussein dengan panggilan kakak, kecuali saat dia terpukul dan jatuh dari kudanya. Baru saat itu Abdul Fadl Abbas mengatakan, ya akhi Hussein, dengan sebutan kakak. Sebelum itu Abdul Fadl Abbas selalu menyebut Al-Imam Al-Husain dengan panggilan Sayyidi, Maulai, Imami. Ini panggilan Abdul Fadl Abbas kepada Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Beliau adik, tapi tidak pernah memanggil Al-Imam Al-Husain dengan panggilan kakak. Sebutan yang sangat dekat. Karena Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib memilih wanita dari keluarga istimewa hanya dengan satu tujuan, ingin memiliki putra yang putra itu akan melindungi Al-Imam Al-Husain di Karbala. Sehingga Abdul Fadl Abbas telah dipersiapkan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib bahkan sejak sebelum kelahiran, untuk menjadi pembela Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Sehingga Abdul Fadl Abbas memiliki kesadaran yang sangat tinggi terhadap wilayahnya Ahlul Bait, wilayahnya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Beliau datang kepada Abu Abdullah Al-Husain mengatakan, ya Sayyidi wa ya Maulai, wahai tuanku, junjunganku, apakah engkau memberikan izin kepadaku? Kalau ada izin, meminta izin kepada Al-Imam Al-Husain untuk menembus, membuka jalan mengambil air demi menghilangkan dahaga anak. Al-Imam Al-Husain mengizinkan Abdul Fadl Abbas. Maka Abdul Fadl Abbas memacu kudanya. Musuh menghalangi, terjadi peperangan sampai Abdul Fadl Abbas berhasil membuka jalan. Bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sulit. Berhasil membuka jalan sampai menemukan air. 3 hari Abdul Fadl Abbas tenggorokannya tidak dibasahi oleh setetes air. Melihat jernihnya air Furat, dinginnya air Furat, segarnya air Furat bagi orang yang hidup di bawah terik matahari yang dahsyat. Antum tahu hawa di Irak ini adalah hawa yang sangat ekstrim. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada antum untuk ziarah ke Najaf dan Karbala, dan antum juga merasakan bagaimana ekstrimnya hawa, suasana hawa di sana. Ketika panas sangat terik dan sangat kering, hawa di sana. 3 hari tidak tersentuh air. Melihat air yang melimpah, jernih, segar, dingin. Bagaimana perasaan Abdul Fadl Abbas? Dia turun mengangkat air tersebut. Saat dia mengangkatnya, teringat nampak di wajahnya Sukainah. Nampak di mata Abbas putri-putri Rasulullah, putri Fatimah Zainab, putra Al-Imam Al-Husain yang masih bayi, yang saat ini merintih karena dahaga. Teringat dan nampak di mata Abdul Fadl Abbas Al-Imam Al-Husain yang kehausan. Apa yang Abdul Fadl Abbas lakukan? Dia lemparkan air tersebut. Aku tidak akan merasakan segarnya engkau
sampai aulaku Al-Husain dan keluarganya bisa merasakan, bisa menghilangkan dahaga. Ini isar yang dilakukan oleh Abdul Fadl Abbas, dan semoga dengan fadilah dan kepedulian Abdul Fadl Abbas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tangan suci Al-Imam Al-Husain alaihi salam menyentuh seluruh kepala kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang menghalangi hubungan kita dengan ahli bait sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat Abdul Fadl Abbas menghadirkan sahibul asri wal zaman dalam majlis kita di malam ini, dan Abdul Fadl Abbas mengangkat kedua tangannya mengaminkan harapan-harapan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum mukminin dengan segera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan orang-orang yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan muslimin di Palestina dalam tekanan Zionis Israel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejayaan bagi muslimin di Mesir dalam menentukan nasib negara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidayahi muslimin di Tunis dalam menentukan negara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan mukminin di Bahrain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerdekakan umat manusia dari segala bentuk tekanan kezaliman, tekanan kaum mustakbirin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan yang lurus bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengayakan orang-orang yang miskin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenyangkan perut orang yang lapar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan orang-orang yang sakit, baik dari keluarga kita yang kita kenal ataupun yang jauh daripada kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan muslim khususnya dari bangsa Indonesia ini ketabahan, kecerdasan, kepandaian untuk menentukan nasib mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kaum muslimin Indonesia khususnya dari segala bentuk kebodohan, dari segala bentuk kelemahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensegerakan buhurnya sahibul asri wal zaman, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai pengikutnya, sebagai syiahnya, dan berdiri di bawah bendera sahibul asri wal zaman. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri mustawda'i fiha, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا ينفع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأدخل حب محمد وآل محمد في قلوبنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد، وارزقنا في الآخرة شفاعة محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا حب محمد وآل محمد، وارزقنا محبة محمد وآل محمد، واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد، ومن أنصار محمد وآل محمد، ومن جند محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد، وبحرمة محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد بحق الحسين يا أبا عبد الله يا سيدي يا مولاي، إني توجهت وقدمنا
وعلى saya ingin menutup ceramah saya malam ini dengan mengajak serta sekalian untuk sedikit melakukan maktab, di mana maktab ini adalah satu bentuk harapan, satu bentuk doa dengan menyampaikan kerinduan cita kita kepada Aba Abdullah al-Husain. Wassalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amen.
Aku rindu
tak tertahankan. Aku rindu. Ya Hussein. Duhai debu Karbala, datanglah kuasai jiwa. Duhai debu Karbala, datanglah kuasai jiwa. Penuhi hati dengan Hussein. Aku rindu, aku rindu. Cinta Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Air mata luka nestapa, air mata luka nestapa. Tak tertahankan. Aku rindu. Aku rindu. Aku rindu. Detik hati memanggilmu. Disebut dalam zikirku. Detik hati memanggilmu. Kau disebut dalam zikirku. Hussein, ku tunggu jawabmu. Dan telah aku menuju. Hussein, ku tunggu jawabmu. Aku rindu, aku rindu. Kita Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Air mata luka nestapa, air mata luka nestapa. Tak tertahankan. Aku rindu, aku rindu. Hussein, aku rindu. Hussein, cinta Hussein, air mata luka nestapa, air mata luka nestapa. Tak tertahankan. Aku rindu. Aku rindu. Aku rindu. Hati Abdul Qadir Abbas. Hussein, Hussein syahid. Hussein, Hussein syahid. Di Karbala syahid. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Hussein, Hussein syahid. Hussein, Hussein syahid. Di Karbala syahid. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Semua. Hussein, Hussein syahid. Hussein, Hussein syahid. Ya Hussein. Di Karbala syahid. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Tabur debu Karbala, tiuplah harum darah. Asyura tiba, menangislah, menangislah. Hussein, Hussein syahid. Ya Hussein, Hussein, Hussein syahid. Karbala syahid. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Syahid Hussein. Syahid Hussein.
Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, di Karbala Shahid, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein. Kenakan baju hitam duka sebagai lambang bersama dengan Zainab, bersama dengan Zainab, menangislah, menangislah. Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, di Karbala Shahid, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein. Udah tatapkan pedang, baju segera muda, angkatlah syiar Hussein, menangislah, menangislah Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, di Karbala Shahid, Shahid Hussein, Shahid Hussein. Tataplah dengan tajam, hancurkan kezaliman, Hussein di garis depan, Hussein di garis depan, menangislah, menangislah Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein, Hussein Shahid, ya Hussein, di Karbala Shahid, ya Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein. Nanti kalungkan bunga, berda sebagai surga, Hussein menanti kita, Hussein menanti kita, menangislah, menangislah Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, di Karbala Shahid, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein. Kenakan baju hitam, duka sebagai lambang, bersama dengan Zainab, bersama dengan Zainab, menangislah, menangislah Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, di Karbala Shahid, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, di Karbala Shahid, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, Hussein, di Karbala Shahid, Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Hussein, Hussein Shahid, Hussein, Hussein Shahid, di Karbala Shahid, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein, Shahid Hussein.
الله يا ليتنا يا سادتي كنا معكم يا مولاي يا ابن مولاي يا أبا عبد الله يا سادتي يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما اللهم ارزقنا شفاعة الحسين بحق دم الحسين وبحق بكاء زينب وبكاء فاطمة وبحق دم علي أكبر وبحق دم عبد الله وبحق دم القصير وبدم جرح الحسين ودم الحسين ونحيل الحسين وبكاء الحسين وعبش الحسين يا الله اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأولادنا ولإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على محمد وآل محمد يا رسول الله يتفقدنا فبلا كونها حسين yang tanpa dosa tanpa celah disiksa umatmu ya Rasulullah betapa pedihnya apabila kau lihat Husainmu yang tanpa dosa tanpa celah dibunuh disiksa umatmu hanya kebenaran dan keadilan yang akan ditegakkan Husainmu yang segala semuanya dikorbankan demi meneruskan sirahmu. Benarlah semua yang kau katakan, Islam dimuliakan Husainmu. Benarlah semua yang kau nyatakan, Husainlah penjaga Islammu. Ya Zahra, ya Zahra, kami menyesali tiada bersama Husainmu. Namun kami semua meratapi merasakan surgamu. Ya Zahra, ya Zahra, kami menyesali
baik hati mereka hancurkan Islammu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.